Nah, saya mungkin mau pertama kali terkait dengan ini, bagaimana pengaruh terhadap tubuh. Apa yang Mas Rahmat pikirkan tentang ini? Lemak, Lemak, apalagi? minyak. Minyak, apalagi? Lagi nggak? Kolesterol. Kolesterol, oke. Ini yang dikatain teman-teman semua itu sudah benar. Karena teman-teman basicnya sudah ahli medis ya. Karena keperawatan. Dan insya Allah nanti menjadi seorang nurse yang luar biasa seperti itu. Nah, yang ingin saya katakan bahwa hal ini selain dari komponennya, ini juga akan berpengaruh terhadap pola pikir kita atau psikis kita terhadap makanan. Terkait dengan ilmu bahan makanan ini sudah sejak zaman dahulu ya. Sejak zaman dahulu telah disampaikan terkait dengan bagaimana makanan ini akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Pertama nih Bapak dari Yunani ya, beliau adalah seorang dokter ya, seorang medical doctor yang dimana mengatakan kamu itu adalah apa yang kamu makan. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana makanan itu mempengaruhi gen. Atau makanan itu dapat mempengaruhi pola pikir kita atau pola kebiasaan kita seperti itu. Nah, Hippocrates sudah mengatakan dari zaman dulu ya, dari 460 tahun sebelum Masehi sana. Nah, Islam, ini mohon maaf karena agama saya Islam, itu mengatakan juga bahwa wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Nah, halalan dan toibah. Seperti itu ya. Jadi kita itu kalau bagi penganut agama Islam, harusnya dia juga mementingkan bagaimana makanan yang diasup ke dalam tubuhnya. Nah, apa aja yang dikonsumsi? Apakah dari sumbernya? Apakah dari cara pengambilannya? Apakah dari cara pemasakannya? Harusnya sudah masuk dalam lingkup itu. Mungkin kalau ada agamanya yang Buddha, itu juga sudah mengatakan bahwa mindful eating. Dia sesuai dengan kondisi lapar ataupun kenyangnya. Jadi jangan makan sembarangan seperti itu. Ini mungkin karena dia kelebihan makanan di rumah, jadi makan seenaknya, terus dibuang-buang, tidak seperti itu ya. Konsep dari itu sebenarnya juga sudah ada di agama yang lain, dari agama Kristen, Shinto, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman memiliki agama, berarti teman-teman juga harus mementingkan bagaimana apa yang teman-teman asup seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pola makan kita hari ini? Nah, teman-teman kan di sini kan basicnya kesehatan ya, mungkin tidak akan saya jelaskan mengenai hal-hal yang sederhana. Saya akan membawa teman-teman berpikir bagaimana ini diterapkan atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah konsep yang mungkin saya harus jelaskan di awal, yaitu bagaimana sih tubuh itu untuk membakar kalori, bagaimana dia menumpuk, seperti itu. Nah, ada mungkin yang mengatakan, Kak, saya sudah makan banyak, tetapi kok belum gemuk-gemuk ya? Kak, saya kok sudah makannya sedikit, tetapi kok nggak kurus-kurus ya? Nah, yang pertama konsepnya adalah seperti ini. Ketika kita yang masuk itu sedikit dan yang keluar itu banyak, maka akan terjadi defisit kalori. Mungkin kalau analoginya ini agak susah ya. Ayo kita analoginya pakai duit deh. Pakai uang, pakai tabungan. Oke, sekarang Kak Khairul itu nabungnya atau pendapatannya 1 juta per bulan. Dia punya tabungan nih misalnya 5 juta dalam tabungannya, tapi dia pendapatannya 1 juta. Nah, pengeluarannya karena gaya hidupnya mungkin di Malahiyati tinggi, dia menghabiskan 2 juta per bulan. Berarti dia akan mengambil kalori yang ada di tubuhnya yang 5 juta tadi untuk membiayai kehidupannya. Makanya makin lama dia akan makin kurus. Seperti itu. Oke, sudah nangkap ya? Nah, ini adalah cara sederhana. Tadi kan saya mengatakan bahwa harus ada pembandingnya. Ya kan ya? Saya katakan tadi, kalau dia makan
dia harus ada pembandingnya. Apa? Itulah kebutuhan kalorinya. Kebutuhan kalorinya yang dimana bisa kita hitung. Misalnya ini adalah perhitungan sederhana ya. Ini adalah perhitungan sederhana yang mungkin bisa teman-teman terapkan seperti itu. Kalau misalnya lebih expert lagi ya teman-teman harus berkonsultasi ya. Nah ini sederhananya, kalau laki-laki dikali 30 kilokalori, yang perempuan dikali 25. Nah misalnya nih, namanya misalnya Rahmat Rizkiawan, berat badan misal 60 kilo, aktivitas ringan karena masih kuliah, usia 27 tahun. Cara untuk menghitung kalori basalnya, udah tahu kan ya kalori basal kan ya? Udah tahu nggak Kak Mary kalori basal? Belum. Belum ya? Oke, baik. Kalori basal ini adalah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh walaupun kita tidak bergerak sama sekali. Bayangkan. Jadi kalori basal adalah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menggerakkan jantung, otak, usus, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau untuk misalnya mau diet gitu kan ya. Nah, itu tidak boleh di bawah kalori basal sangat rendah. Misalnya ini 1.800, kurang 500 masih oke, masih ada pengamanan. Misalnya 50% dari kalori basal tidak boleh, karena nanti akan mempengaruhi organ ususnya, nanti pili-pili ususnya makin pendek, dan bisa muncul penyakit yang lain. Nah, jadi nggak boleh ya, kalau mau kalian sehat, ya kalori, bagaimana cara mengurangkannya adalah totalnya ini dikurang 500 atau totalnya ditambah 500 untuk menaikkan berat badan seperti itu. Nah, ulang lagi ya. Ini adalah kalori basal kalau laki-laki dikali 30, perempuan dikali 25. Ini adalah perhitungan sederhana yang saya tampilkan. Kalau misalnya mau teman-teman searching, bisa nanti cari Haris Benedict atau Melvin atau misalnya IOM dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali. Nah, aktivitas dikali 10%, faktor koreksi kan karena masih usia 27 tahun masih 0. Nah, ini adalah perhitungan untuk orang normal ya. Saya bilang orang normal. Karena kalau misalnya dia adalah punya kebutuhan, misalnya punya penyakit, dia seorang atlet, itu akan berbeda sekali. Oke. Nah, totalnya adalah 1980. Kalau misalnya dia mau diet menurunkan berat badan, ya dikurang 500, kalau misalnya mau menaikkan berat badan ditambah 500. Oke, ini adalah intermezzonya ya. Nah, nanti dilihat di daftar ini, nanti teman-teman bisa ambil PPT ini, bisa teman-teman lihat seperti itu. Misalnya golongan nasi 100 gram, 1 entong itu 175 kilokalori, 4 protein karbohidrat. Ini adalah materi untuk masuk kepada materi selanjutnya. Nah, teman-teman bisa ambil PPT ini, teman-teman bisa cocokkan gitu. Misalnya nasi 100 gram berapa kilokalori, hitung aja. Jadi jangan, nggak boleh melebihi, nggak boleh kekurangan seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa sekarang ilmu gizi itu mengarah kepada genetik. Ini adalah yang dinamakan, nanti teman-teman taunya nutrigenetik sama nutrigenomik. Apa bedanya? Nutrigenetik itu di mana makanan yang kita makan itu akan berbeda variasinya terhadap misalnya tubuh saya atau tubuh Kak Mary seperti itu. Mungkin tubuh Kak Mary akan meresponnya karena mungkin genetiknya pencernaannya baik dan genetiknya bagus, jadi dia akan membuatnya menjadi misalnya full, genetiknya rusak, gennya rusak, dia akan lebih rendah dibandingkan itu. Nah, ini adalah nama nutrigenomik. Ini yang dibalik. Sekarang kita itu berada di penelitian nutrigenomik dan nutrigenetik, di mana makanan itu dapat mempengaruhi orang, dapat mempengaruhi bagaimana respon genetik itu. Inilah mungkin hipotesanya adalah sekarang banyak kalau misalnya anak itu mengkonsumsi makanan yang tidak baik, dari sumber yang tidak baik, mungkin dari yang haram, kalau di dalam agama Islam dia akan bandel, akan
nakal seperti itu. Nah, dia akan bisa mempengaruhinya. Atau inilah hipotesa mengapa orang Indonesia itu akan susah keluar dari namanya nasi. Saya pun sebagai seorang ahli gizi kalau belum makan nasi itu kayaknya belum makan deh gitu. Nah, jujur-jujur aja karena memang gen saya sudah dari kecil sudah terpapar dengan nasi ya. Mungkin jadinya dalam tubuh tuh mengatakan bahwa sumbernya itu ya kalau nggak nasi ya susah gitu. Saya dulu pernah pertukaran pelajar negara lain yang makanannya itu roti gitu. Nah, itu kayak kayak penyiksaan gitu loh. Rasanya gitu loh. Karena walaupun makan roti sebanyak apapun nggak kenyang gitu rasanya. Padahal udah banyak, kalorinya udah tinggi. Tapi perasaan kita itu, mindset kita itu sudah dibangun bahwa kalau makan nasi baru makan seperti itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang punya orang tua yang misalnya lagi perjalanan ke Eropa atau ada yang membawa rice cooker dan lain sebagainya, itulah penyebabnya ya. Oke, baik. Tadi terhadap tubuh ya. Sekarang karena ini sifatnya umum, saya akan mengajarkan bagaimana kalau tadi susah Kak, kita ngatur-ngatur deh. Susah nanti kita makannya harus dihitung-hitung. Nah, peraturan Kemenkes seperti itu. Yaitu makanan pokoknya 2/3 nih ya, 2/3 dari setengah piring ya. Nah, seperti itu. Lauk pauknya 1/3 dari setengah piring, buah-buahannya 1/3 dari setengah piring, dan 2/3 sayuran dari setengah piring, seperti itu. Nah, ini untuk yang obesitas. Tetapi ini dia adalah anjuran umum. Karena sekarang gizi itu bersifat individual ya. Bersifat individual dan anjuran umum ini hanya sebagai penyederhanaan terkait dengan bagaimana kita mengatur pola makan. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman menghitungnya dan sudah terbiasa dengan kalorinya teman-teman sendiri agar berat badannya selalu terjaga. Nah, sekarang aku mau nanya dulu deh. Tadi aku ngomong terkait dengan obesitas atau kurus. Sekarang aku mau nanya mungkin ke Kak Mary deh ya. Kenapa sih orang kesehatan itu nggak suka dengan ada yang obesitas atau yang terlalu kurus ya, terlalu kurus? Kalau kita sebagai di dunia kesehatan itu kan kita harus jadi role modelnya. Jadi kalau seandainya kita menyampaikan tentang hal-hal begitu, misalkan kayak tentang gizi, terus tapi kita tuh nggak seimbang makannya, kita udah nyampein ke mereka nggak seimbang nih. Kita nyampeinnya seimbang, tapi ternyata badan kita tuh nggak seimbang gitu. Jadi orang bakal pikir, dia aja yang dari kesehatan nggak ini gitu. Gitu kan. Oke, baik. Itu mungkin dari perspektif orang yang menyampaikan. Sekarang nanya Kak Rahmat, kenapa ya Kak Rahmat? Orang kesehatan tuh nggak suka ngelihat yang kayak gitu. Kenapa? Ini sih Pak, dari penyakit bisa banyak penyakitnya. Oke, banyak penyakitnya. Penyakit apa aja tuh? Yang apa tuh? Kalau obesitas itu bisa penyakit jantung, hipertensi. Oke, baik. Oke, tadi itu berarti dari perspektif orangnya ya, orangnya seperti dua-duanya benar, dua-duanya bagus. Itu karena penyampaian itu pasti kita dari sudut pandang mana kita melihatnya. Nah, benar dari yang katakan Kak Mary tadi bahwa kalau sebaiknya nanti teman-teman kan kalau misalnya KKN ya atau misalnya menyampaikan materi ya, itu kalau misalnya teman-teman tidak menjadi role model, misalnya gini deh, saya juga kan di Brawijaya kami ada 6 prodi ya, salah satunya juga keperawatan gitu ya. Nah, teman saya juga dulu mengatakan bahwa jangan sampai orang keperawatan itu tidak bisa merawat diri. Menjadi aib bagi teman saya kalau misalnya dia pun tidak bersih gitu. Nah, sama dengan seorang ahli gizi ataupun teman-teman nanti baik bidang kesehatan yang mau ke puskesmas dan menyampaikan tentang gizi, ya jangan sampai nanti
kita mengatakan tetapi tidak dilakukan seperti itu. Nah, benar juga yang dikata Kak Rahmat tadi bahwa kenapa orang kesehatan itu nggak suka? Ya karena dia akan memperparah namanya atau meningkatkan kejadian atau penyakit-penyakit lainnya. Yang lebih besarnya adalah penyakit degeneratif seperti itu terkait dengan jantung, diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Yang mana dia akan mengurangi produktivitas kerja, akan mengurangi devisa negara, dan akhirnya nanti tetap negara kita menjadi negara yang berkembang seperti itu, tidak jadi negara maju. Nah, itulah sekarang makanya pola makan ini sangat sangat digalakkan sekali seperti itu. Tadi terkait dengan yang tinggi ya, yang kurang pun nggak baik. Karena yang kurang itu misalnya seorang perempuan ya, dia kekurangan gizi dan akhirnya dia HB-nya rendah, lilanya tidak sampai 22,5, akhirnya melahirkan bayi stunting. Tahu nggak stunting? Tahu ya? Iya, Pak. Tahu ya, Kak Rahmat ya, stunting ya? Iya, berat badannya di bawah normal. Stunting itu adalah bayi yang dimana dia itu memiliki panjang badan itu lebih rendah. Itu kalau yang nampak. Tetapi yang paling mendasar dari stunting adalah perkembangan sel-sel otaknya, perkembangan sel-sel di dalam tubuhnya tidak berkembang sempurna akibat dari kekurangan gizi pada saat masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu adalah efeknya. Efeknya bukan saat itu, tetapi efeknya adalah 20-30 tahun ke depan yang dimana mungkin dia akan menjadi seorang pemimpin, di mana dia akan menjadi seorang pekerja produktif yang akhirnya banyak terkena penyakit dibandingkan yang lain. Seperti itu. Makanya kebanyakan negara maju itu memiliki masa hidup yang tinggi atau bisa 80 tahun, 90 tahun karena dia memiliki pertumbuhan dan perkembangan sel itu sangat baik. Nah, jadi pertumbuhan perkembangan sel kita itu sangat tinggi pada saat balita. Jadi kalau nanti teman-teman punya anak, ya tolong diperhatikan, jangan sampai stunting, cukupi kebutuhannya, dan dia akan menurun. Pada saat dewasa ini kita nggak ada lagi pertumbuhan perkembangan. Jadi kalau tingginya segitu ya segitu aja. Ya seperti itu. Jadi jangan ditarik-tarik gitu ya. Oke lanjut. Ini adalah isi piringku, bagaimana ini pengaturan makanannya, makanan pokok 3 centong dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan. Tapi nanti teman-teman bisa ngambil dari sini aja nggak apa-apa. Nanti teman-teman hitung gitu seperti itu. Jadi misalnya saya 2000 kalori, mungkin 3 sumber karbohidrat, 2 protein, satu sayuran dan lain sebagainya. Bisa nanti seperti itu. Ini sama aja ini. Oke ya. Nah, sekarang pedoman gizi seimbang. Udah tahu ini? Pedoman gizi seimbang yang ini? Belum. Belum tahu ya? Mas Khairul ya? Nah, ini adalah bagaimana kita sebenarnya harus menerapkan gizi seimbang. Ini tidak punya ahli gizi ya. Ini adalah punya kesehatan ya, karena yang mengeluarkan Kemenkes seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau menjaga tubuh kita dengan baik, yaitu biasakan mengkonsumsi aneka ragam pokok, kurangi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, sekarang yang saya tanyakan, seberapa persen penerapannya untuk orang kesehatan? Nggak usah jauh-jauh deh. Untuk yang di sini aja, kira-kira aktivitas olahraganya itu berapa kali seminggu? Nggak usah di waktu puasa deh. Waktu sebelum puasa aja. Kalau puasa nanti kan ada alasan ya. Kak, lemes Kak. Atau kan kalau zaman sekarang ya lemes besti gitu ya. Nah, jangan sampai gitu. Nah, karena kadang-kadang itu kita itu menyampaikan sesuatu tetapi kita tidak melakukannya gitu loh. Nah, ini adalah punya orang kesehatan dan harusnya
teman-teman kesehatan di sini, teman-teman keperawatan Unmal itu harusnya lebih sehat daripada masyarakat umum. Jadi dia harus batasi konsumsi makan manis, asin, dan berlemak, lakukan aktivitas fisik, biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup, banyak makan buah dan sayuran, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini ada 10 ya, ada 10 gizi seimbang seperti itu. Nah, jangan sampai nanti teman-teman yang di sini malah yang paling mengedepankan sifat mager gitu, ataupun mungkin yang membiasakan diri untuk mengkonsumsi rokok dan lain sebagainya. Jangan sampai ya, maksudnya itu kita mau kurangi itu, kurangi penyakit itu, tapi teman-teman kesehatannya tidak mencontohkan dengan yang baik. Nah, sekarang latihan fisik. Sekarang di sini siapa yang senang nge-gym deh? Ada yang senang nggak? Nggak ada. Mas Rahmat mungkin? Enggak sih Pak, Enggak ya? cuman olahraga biasa aja. Olahraga biasa, oke. Mungkin Mas Khairul? Ini soalnya di layar saya cuma nampak 3 orang ini doang. Mas Khairul, Mbak Mary, sama Mas Rahmat gitu. Jadi korban ya? Ya, paling olahraga biasa aja sih. Olahraga biasa, oke. Nah, untuk aktivitas fisik, itu sebenarnya anjuran WHO-nya 150 menit dalam 1 minggu. Ingat ya, 150 menit dalam 1 minggu. Teman-teman bisa bagi itu dalam 3 kali, bisa bagi itu dalam 5 kali, seperti itu. Dalam 3 kali itu berarti 1 kali 50 menit sekali olahraga. Kalau dalam 5 kali berarti 30 menit. Dan sifat dari atau prinsip dari olahraga itu adalah tidak memaksa. Dalam artian kalau misalnya teman-teman kelelahan, kecapean, ya berhenti atau kurangi intensitasnya. Karena tahu kan ya, mungkin yang kenapa saya tanya tadi, karena saya mau hubungkan dengan cedera. Nah, jadi kalau teman-teman sifatnya nanti memaksa atau teman-teman tidak sesuai dengan tubuh teman-teman, akhirnya cedera nanti. Nah, berapa orang artis yang meninggal selesai berolahraga? Ada kan ya? Karena apa? Karena dia memaksakan dirinya, mungkin dia sudah sepuh, dan akhirnya memaksakan dirinya, akhirnya dia jantungnya berhenti. Nah, prinsip yang pertama itu tidak memaksakan diri, tetapi untuk beraktivitas kita harus memaksakan. Ingat ya, beda ya. Jadi kalau misalnya angkatannya masih 20 kilo, jangan memaksakan diri langsung 40 kilo, patah yang ada tulangnya. Oke, nah ini adalah aktivitas fisik sederhana yang bisa teman-teman lakukan selama bisa di rumah dan lain sebagainya, seperti itu. Ya bisa, kalau belum bisa push up, bisa wall push up, bisa jumping jack, atau lunges, seperti itu. Nah, dan lain sebagainya. Ini adalah apanya. Nah, bagaimana cara untuk menghitungnya gitu ya. Nah, ini adalah hal sederhana yang bisa saya sampaikan, karena kalau misalnya kita teman-teman harus ke personal trainer gitu ya untuk melakukannya ini gitu. Dia kalau misalnya dia badannya citranya kurus, dia bisa melatih kekuatan otot seperti itu, latihan kekuatan 70% dan 30% kardio. Kardio itu seperti lari, jogging. Nah, kalau untuk latihan kekuatan itu seperti misalnya push up, kalau itu yang pakai calisthenics ya, pakai badan. Kalau pakai beban ya bisa misalnya bench press, leg press, atau yang lain sebagainya, dumbbell dan lain sebagainya. Nah, ini 70% dia bisa latihan kekuatan dan 30% kardio. Jadi dia tubuhnya akan membentuk otot, dan 30% ini untuk kardionya, jadi jantungnya supaya kuat juga. Jadi jangan sampai teman-teman nanti yang misalnya suka berolahraga dan ingin menaikkan berat badan, 100% itu latihan kekuatan, nggak boleh.
harus ada latihan kardionya, karena di dunia perjiman itu biasanya orang yang latihan kekuatan sangat anti dengan kardio, orang yang kardio sangat anti dengan latihan kekuatan. Itu nggak boleh. Nah, jadi dia harus ada 30% latihan kekuatannya, supaya nanti lemak yang ditinggalkan itu akan diisi oleh otot dan kulitnya elastis. Nah, seperti itu. Kalau normal dia bisa 50%, 5% kardio. Tergantung dari kebutuhannya lagi seperti itu. Kalau normal ini kan pakai BMI aja ya. Nah, jadi dia bisa tergantung kebutuhannya. Kalau dia mau menurunkannya, dia bisa pakai yang ini. Kalau dia menaikkannya, bisa pakai yang ini. Seperti itu. Ini adalah sederhana. Prinsipnya tidak memaksakan. Jadi mulailah dari yang kecil. Misalnya Kak Khairul tidak berolahraga. Ayo mulai dari jalan kaki dulu. Nah, terus udah pemanasan, terus baru sedikit-sedikit naikin. Terus kalau misalnya detak jantungnya sudah tinggi, itu disarankan untuk menurunkan intensitasnya seperti itu. Tahu kan ya yang ada jam pengukur detak jantung itu ya? Nah, itu bisa menjadikan indikator sederhana apakah kita dan jantung kita berdetak itu sudah bagus atau enggak, seperti itu. Karena kalau misalnya terlalu rendah dia akan tidak efektif, kalau terlalu tinggi akan berbahaya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu penelitian dari kakak tingkat saya di IPB, Pak Muri Kuswari. Beliau memberikan disertasi tentang efek teleexercise. Jadi bagaimana pengaruh latihan secara kayak gini, seperti telekomunikasi seperti ini. Nah, itu berpengaruh terhadap kebugaran dari seorang karyawan obesitas selama COVID-19 seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita pun bisa melakukan olahraga. Ini nanti mau saya cobakan kepada teman-teman ya, biar teman-teman bisa coba berolahraga walaupun saat misalnya perkuliahan dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya minta waktunya 3 menit saja terkait dengan kita ingin mencoba bagaimana tele-exercise itu seperti itu. Nah, mungkin gerakannya sederhana aja ya. Gerakannya sederhana aja, mungkin teman-teman nanti, ini saya tunjukin dulu, saya peragakan dulu. Teman-teman bisa naruh atau duduk dengan kondisi yang baik dulu. Bisa mungkin nanti tangannya seperti ini, bisa ke kiri, ke kanan, 1 kali 4, dan bisa nanti ke ini, dan bisa 1 kali 4. Oke, itu yang pertama. Yang kedua mungkin tangannya bisa seperti ini, 1 kali 8, dan misalnya bisa seperti ini, atas bawah, 1 kali 8, nanti kita lakukan selama 2 kali, dan nanti kita lihat dulu, kalau misalnya asik, kita lanjutkan, kalau nggak usah. Oke ya, saya izin share screen dulu ya untuk suaranya ya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa di kolom chat aja, nggak masalah. Oke, saya ingin tes dulu apakah suaranya udah masuk. Sudah masuk? Oke ya, udah masuk ya. Oke, sip. Bentar. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, ayo Mas Irul. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo Kak Mary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, masih mau lanjut? Capek ya Pak? Capek, oke deh. Jadi itu sebenarnya hal sederhananya bagaimana tele-exercise itu berlangsung. Nah itu kalau misalnya teman-teman ikuti, itu sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi ya untuk berolahraga dimanapun teman-teman berada gitu loh. Jadi jangan sampai karena hanya Kak, saya pegawai kantoran, saya seorang mahasiswa atau saya siapapun tidak ada alasan untuk tidak berolahraga lagi seperti itu ya. Itu mungkin dari saya, mungkin saya serahkan kembali kepada moderator kita, kepada Kak Mary, saya persilahkan.